Halo, haha. Kembali lagi di sesi horor, mungkin bukan sesi horor tapi sesi curhat. Soalnya cuma ada aku sendiri. Terus sekarang itu jam 2 pagi, jam 1 1:53. Mau ngapain ya? Mau cerita aja, soalnya seharusnya itu sekarang ada narasumber, cuma narasumbernya itu setelah dikonfirmasi baru nggak bisa ngisi cerita. Jadi biar tidak terputus si konten, karena kemarin itu telat seminggu juga, soalnya pindahan rumah. Ini ada di kamar yang baru dan ya masih banyak yang harus disetting. Mau cerita apa ya? Cerita soal mungkin dua narasumber terakhir. Ada narasumber dari Om Fajar sama Mbak Nia. Mungkin udah banyak yang lihat ya. Kalau yang udah pada lihat, soalnya subscriber masih dikit, viewsnya juga masih dikit, mungkin cuma itu aja yang nonton. Jadi yang notice nggak terlalu banyak sih. Di kontennya Om Fajar kemarin itu mungkin review aja sedikit. Jadi ada beberapa hal yang aku sama Ilham rasain itu di sana, dan memang katanya kejadian yang dialami Om Fajar itu kan di rumahnya. Terus ya banyak hawa-hawa nggak enak gitulah, sampai pada satu titik di rumahnya Om Fajar itu ada suara di dalam kamar. Dan setelah dikonfirmasi itu di dalam kamarnya itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Sampai terakhir ngecek main ke rumahnya Fajar lagi, itu masuk ke dalam kamarnya yang ada suaranya tuh, lihat-lihat di dalam juga cuma ada lemari tok. Cuma ada satu lemari. Ya, for your information, buat yang kemarin mantengin itu di partnya Om Fajar, sebenarnya ada satu part di mana Om Fajar itu cerita. Cuma ceritanya tidak boleh di blow up, soalnya dari narasumber sendiri itu terkena teror, termasuk saya juga terkena teror. Terornya apa ya, mungkin akan menjadi konten untuk partnya Om Fajar saja. Tapi kalau untuk part saya, mungkin terornya cuma rasanya tuh pas ngedit kayak ada apa gitu. Soalnya kan sering aku kalau ngedit malam, jadi kadang nggak ditemenin manusia juga sering. Soalnya kalau ngomongin hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kan pada datang. Untuk versi sih, kalau untuk partnya Nia sendiri yang kemarin itu pas wawancara itu ada 2 orang yang ngerasain. Kalau yang dirasain Nia sama Ilham itu mungkin nggak terlalu soalnya mereka masih fokus ngobrol. Itu sebenarnya di belakang kamera kan ada Oyong. Oyong itu salah satu temen nongkrong juga. Sebenarnya tuh Oyong juga ada banyak cerita soal kayak gitu, cuma belum tak masukin list. Masih ngobrol tipis aja lah sama Oyong. Soalnya Oyong itu juga bukan tipe-tipe yang suka nyeritain masalah horor ke orang. Cuma mungkin sekelebat 2 kelebat itu dia cerita ya di saat itu aja. Jadi cuma, Dra, lihat nggak yang tadi? Paling nggak, kalau nggak ngerasa nggak yang tadi? Cuma gitu itu aja. Kalau yang pas kemarin itu pas si Ilham sama Nia lagi ngobrol, si Oyong lewat. Itu ada satu ruangan khusus di lokasi itu. Nggak tahu kenapa si Oyong lewat itu katanya denger kayak suara cewek. Kalau aku sih ngerasanya kayak ada kegiatan gitu loh. Kan aku duduknya membelakangi si tempat yang ditunjukin Oyong kemarin. Videonya udah
upload kemarin. Buat yang mau lihat itu ada di Nia part berapa ya, Nia part 2 kalau nggak salah, sama di Om Fajar. Itu silakan ditonton dan dengerin aja mereka cerita apa, soalnya ceritanya juga nggak jauh-jauh dari area Gunung Kidul. Jadi kembali ke cerita tadi, aku ngerasa merinding dari leher sampai seluruh badan. Jadi fokusnya itu dari leher ke sini sampai turun ke bawah, naik ke atas sampai ke kepala. Terus si yang tiba-tiba masuk, terus udah pasang muka yang kayak ngelihat hantu apa gimana gitu loh. Tapi dia bilangnya tuh denger kayak ada suara cewek ketawa di pojokan gitu. Ruangannya tuh memang jarang dimasukin orang. Jadi aktivitas orang itu memang jarang sih di lokasi yang aku sama Nia itu. Soalnya terlepas dari lokasi yang lain, untuk lokasinya di mana tidak usah dikasih tahu dan jangan dikasih tahu. Soalnya nggak enak juga sama yang punya. Kalau di rumahnya Om Fajar udah pada tahu lah anak-anak yang lain. Untuk target selanjutnya dari Om Fajar, mungkin kelanjutannya mau tanya sama teman-temannya Om Fajar yang satu kontrakan. Terus untuk ceritanya dari Mas kemarin. Jadi ceritanya Mas kemarin soal urban legend di Jalan Jogja Wonosari itu sebenarnya masih banyak sih teman-temanku yang ngerasain hal yang sama. Dan Ilham itu juga sebenarnya anak pengelaju ulung. Banyak cerita yang ada di Jalan Jogja Wonosari, termasuk aku juga, cuma masih belum lah. Mending cerita yang lain dulu, dari anak-anak lain dulu. Soalnya cerita sendiri kayak gini tuh sebenarnya bosen. Aku tuh nggak terlalu suka sama aku sendiri yang cerita. Jadi mending aku dengerin orang cerita itu malah seneng. Mungkin ada beberapa bocoran yang aku juga ikut cerita. Jadi di Jalan Jogja Wonosari ada apa? Sebenarnya tuh Jalan Jogja Wonosari itu nggak ngeri, cuma areanya aja yang kadang itu penerangannya ada yang kurang. Terus sama hawanya aja. Kalau ya memang sebenarnya tuh kalau mau pulang ngelaju Jogja Wonosari itu harusnya juga nggak terlalu tengah malam juga. Tapi ya namanya juga anak-anak, biasanya kan kalau anak-anak ngekos gitu biasanya lebih suka jalan yang sepi lengang. Tapi terlalu sepi juga ternyata nggak bagus. Terus apa lagi? Itu yang di apa namanya? Yang di disensor kemarin namanya Mas Sayang. Mas Sayang kemarin juga bilang di deket rumah itu juga memang bener-bener deket rumah. Jadi kalau yang udah tahu rumahku di mana ya tolong nggak usah terlalu dieluk-elukan, meskipun ya mungkin nggak terlalu berpengaruh juga, soalnya yang nonton kan baru sedikit. Tapi berbagi ceritanya itu asik sih. Selanjutnya itu masih ada lagi. Jadi yang dicerita di masjid itu aku sendiri juga ngerasain. Terus pengalaman-pengalaman yang di masjid itu juga seru, rame-rame sih. Soalnya ya kembali ke kata-kata abang saya kemarin. Jadi notabene si masjid, tapi ada kayak gitu-gitu tuh jarang lah pokoknya. Unik lah. Jadi ya buat hiburan sih, sebenarnya bukan hiburan sih, main-main sama yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus. Saling menghormati aja, bukan menghormati yang harus takut sama mereka tuh nggak, cuma ya kayak orang ketemu orang gitu aja. Jadi ya segan sama gimana gitu. Untuk bocoran list selanjutnya itu masih tetanggaku juga. Kalau jadi sih namanya Mas Wawan. Mas Wawan itu pemuda ulung di sini, di daerahku. Jadi masih alumni dari masjid yang sama. Ya dulu juga remaja masjid. Mungkin
aku mau tanyain soal yang di masjid itu. Soalnya kan dia generasi tua, aku generasi muda. Jadi masih ada banyak lagi lah. Ya mungkin itu dulu sesi horor yang garis miring sesi curhat. Mungkin besok ada sesi curhat dari si Ilham juga. Soal ya sesi curhat soal horor-hororan. Yang kali aja jadi horor beneran soalnya. Ilham itu ceritanya tuh termasuknya banyak dan macam-macam. Mungkin ada giliran dimana aku juga cerita tapi ada hostnya, jadi ada yang nanyain aku. Kalau aku cerita sendiri itu jujur bingung mau cerita mulai dari mana. Sama itu sih, ada beberapa urban legend yang mau aku angkat tapi masih pikir-pikir. Soalnya kalau ngangkat urban legend takutnya aku yang masih pemula bikin konten, yang sebenarnya konten ini tuh juga cuma buat hiburan, nggak buat pokokan apa-apa gitu, cuma buat ya sembari biar ada kegiatan positif gitu di rumah, ada latihan buat ngedit sesuatu gitu. Ya mungkin dari aku itu dulu, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk konten yang mau diupload ini, kalau ada kurangnya mungkin boleh komen di bawah. Gimana biar kontenku menjadi tambah bagus. Mungkin ada saran-saran anak-anak Gunung Kidul terutama, mau apa yang dibahas itu. Mungkin narasumbernya juga dari Mas Ilham, bisa nyariin lah besok. Kenalannya Mas Ilham banyak kok. Ya mungkin itu dulu. Sekian, see you in the next terror.